Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 327. Kenshin yang mendapat kabar tentang ayahnya Rena, yang hari ini meninggal. Kenshin yang di rumahnya, sempat terkaget dibuatnya, karena perasaannya tentang Rena, ternyata benar adanya. Firasat dalam hatinya, saat handphonenya jatuh, kini menjadi nyata. Tak menunggu lama, Kenshin menelpon Kaori yang di kantornya. Jadi terkejut seketika, Kaori pun bertanya, emangnya ayahnya Mbak Rena sakit apa ya say? Kok Mbak Rena nggak mengabari tentang hal itu sebelumnya? Kenshin menjawabnya, katanya tadi, serangan jantung Kaori. Kaori pun menyahutnya, kalau gitu, kita cepat ke sana ya say. Kenshin pun mengiyakan. Tak lama berselang, mereka pun bertemu. Kenshin dan Kaori langsung menuju rumahnya Rena. Di saat itu Iwan juga diberitahu Kenshin. Begitu pula dengan Ririn. Selepas dari kantor polisi, Ririn dan Iwan pun berangkat bersama. Sementara itu, di lain tempat, di rumah sakit, di ruang gawat darurat, Sirena Larazati, pemilik Lamborghini, sedang merasa kebingungan. Hatinya pun dalam keresahan. Karena kata dokter, ayahnya harus dioperasi, namun harus siap dengan resiko yang tinggi, termasuk kehilangan nyawa. Dokter pun belum melakukan, karena menunggu Rena untuk tanda tangan, menyetujui, menerima akan resikonya. Sirena pun masih berpikir. Ia menelpon kerabatnya, bertanya sana-sini, apa yang harus dilakukan. Sedang mamanya sendiri, lagi sakit juga di rumah. Sirena bimbang dalam hatinya. Ia belum bisa memutuskan, meski dirinya saat ini lagi ditemani putri, anaknya Pak Andi, begitu pula Dewik dan Niken, serta Shirley juga. Mereka semua ada di situ, menemani Rena, yang lagi gundah hatinya. Si Rena sendiri, meski ada yang diajak bicara, ia pun masih saja tak bisa tenangkan diri. Dalam hatinya bertanya, keraguan ada di benaknya, apakah akan menerima atau menolaknya operasi ayahnya itu, seperti yang disarankan dokter. Di tengah hal yang demikian, Kenshin dan Kaori tiba di tempat tujuannya. Namun, ketika sampai di depan rumah itu, Kaori pun bertanya, "Say, kok sepi ya di sini? Biasanya kan banyak orang kalau ada yang meninggal, tapi ini kok beda ya say? Kelihatan sepi banget. Apa benar ya, ayahnya Rena nggak ada? Kamu nggak salah info say." Kenshin menjawabnya, iya Kaori itu benar, aku diberitahu Rena sendiri. Masa dia bohong? Kaori mengatakan ayahnya meninggal, kan itu nggak mungkin. Lalu Kenshin melanjutkan bicaranya, coba kita turun aja Kaori. Kita cari tahu jelasnya. Kenshin dan Kaori pun berjalan ke rumahnya Rena. Saat di depan pintu pagar, memang tak ditemui orang. Rumahnya nampak sepi. Di sekitar jalan ini pun tak ada orang sama sekali. Hingga Kenshin akan menelpon ke nomornya Rena. Namun tiba-tiba ada orang yang lewat. Kaori pun bertanya, Mbak yang punya rumah ini di mana ya? Orang itu pun menjawab, oh Mbak Rena maksudnya. Mbak Rena lagi ke desa bersama orang kampung di sini untuk memakamkan ayahnya. Sudah 2 jam yang lalu Mbak. Mereka semua berangkat karena banyak orang yang ikut mengantarnya. Soalnya ayahnya Mbak Rena orangnya baik sekali. Sekampung pada ikut semua. Jadi ya gini Mbak, nampak sepi sekali. Kaori pun bertanya, oh ya Mbak, alamat tempatnya Mbak Rena, maksudnya desanya itu di mana ya? Orang itu pun menjawab, akan nama desanya. Semuanya lengkap. Kemudian Kenshin berucap, makasih ya Mbak, sudah membantu kami. Lalu Kenshin dan Kaori, mereka pun berpamitan. Saat ada di mobil, Kenshin bicara ke Kaori, oh ya Kaori, aku merasa bersalah nih, nggak bisa ikut mengantarkan ayahnya Rena ke peristirahatan yang terakhir. Kenshin terlihat sedih, sambil melihat Kaori. Kaori menjawabnya, iya say, aku juga merasa gitu. Aku juga nggak enak, nggak bertemu Mbak Rena, padahal dia lagi berduka. Kaori lalu bilang, apa kita langsung ke sana aja ya say? Ke desanya Mbak Rena. Kenshin membalasnya, jangan Kaori, tempatnya jauh.
Lagian ini udah malam. Kamu pun wanita. Besok aja kita ke tempatnya. Kenshin lalu bicara. Oh ya, aku tak telepon Iwan. Entar dia keburu datang. Kenshin mengambil handphonenya. Namun tiba-tiba di depan mobilnya Ririn nampak terlihat. Kaori pun berkata, "Sai itu Mas Iwan Sai. Udah ke sini." Kenshin pun keluar. Ia bertemu Iwan serta Ririn pula. Kenshin bercerita tentang apa yang ditemuinya. Tak ada orang di sini. Di sela itu, Ririn malah berkata, "Tapi ini kok aneh juga ya Ken. Coba deh kamu lihat statusnya Mbak Rena saat ini. Kok dia bilang gini ya? Mohon doanya teman-teman untuk kesembuhan ayahku yang saat ini lagi dirawat dalam kondisi darurat." Ririn pun bertanya, "Kok ayahnya Mbak Rena lagi sakit ya? Katanya meninggal." Kaori pun bertanya, "Mbak Ririn salah kali membaca. Coba dilihat lagi." Ririn pun melihatnya. Tiba-tiba Ririn bilang, "Oh ya, maaf. Salah Ken. Rupanya ini Mbak Rena yang kerja sekantor dengan aku kemarin. Ternyata ayahnya saat ini lagi di rumah sakit. Gimana ya Ken? Apa nggak sekalian aja kita ke sana?" Ririn mengajak Kenshin serta Iwan dan Kaori. Kenshin pun menjawabnya, "Iya, nggak apa sekalian. Kita ke sana melihatnya. Kaori, kamu ikut juga ya?" Kaori membalasnya, "Iya saya, aku ikut nggak apa." Kemudian mereka pun mengalihkan tujuannya ke rumah sakit tempat ayahnya Rena dirawat. Kebetulan rumah sakit tersebut jaraknya tak begitu jauh. Hanya berselang 30 menit. Sampailah Kenshin di rumah sakit itu. Kenshin bersama Kaori berjalan beriringan mencari tempatnya Rena. Begitu pula Ririn dan Iwan yang berada di belakangnya. Iwan pun jalan berdekatan dengan Ririn yang di sampingnya. Tak lama berselang, Rena yang lagi bingung tiba-tiba melihat Kenshin berada di depannya bersama Kaori dan Iwan. Tak menunggu lama, si Rena pun menghampiri. Tiba-tiba saja, dengan sengaja dan spontan, si Rena itu pun memeluk Kenshin. Ia langsung bicara sambil sedikit menangis. Si Rena pun berucap, "Makasih ya Mas udah datang ke sini. Kebetulan aku lagi bingung sekali. Ayahku akan dioperasi, tapi aku nggak tahu harus gimana. Nggak bisa mutusin. Aku takut nanti akan kenapa-napa." Si Rena curhat begitu saja. Ia belum melepaskan pelukannya, dan ini pertama kalinya dirinya memeluk Kenshin. Hal itu bisa dimaklumi. Si Rena memang lagi khawatir. Kondisi hatinya yang memang tak tenang membuatnya sampai begitu. Kenshin terkaget pula. Si Rena yang memeluknya, sedang Kaori di dekatnya. Banyak orang pula di sini. Saat itu Niken Putri dan Dewi serta Iwan dan Ririn melihat Rena yang memeluk Kenshin sambil bicara menangis. Tak ubahnya Kaori, dirinya langsung terkejut. Kaori pun terkaget karena kekasihnya ini dipeluk cewek yang lain. Sampai-sampai Kaori akan berjalan menghindari, menjauh dari Kenshin. Namun Kenshin langsung saja memegang tangannya Kaori. Kenshin memegang tangannya itu dengan erat sekali. Ditariknya Kaori kembali agar selalu di sampingnya. Kenshin tak ingin ada salah paham lagi. Lalu Kenshin menjawab, "Akan tanya Rena." "Yang sabar ya Mbak Rena. Kita semua di sini untuk Mbaknya. Jadi Mbak Rena harus bisa memutuskan. Soal nanti hasilnya gimana, kan Mbak Rena udah berusaha dengan sebaik-baiknya. Mbak Rena cepat ya putusin. Berpikir yang positif aja. Entar Mbaknya sakit, kan malah ribet ya." Mendengar ucapan Kenshin, si Rena jadi tenang. Apalagi ada di dekatnya yang seperti ini, hingga dirinya pun sudah bisa memutuskan. Sedangkan Kaori sendiri, ia mengambil tisu dari dalam tasnya. Kaori lalu memberikan ke Kenshin. Namun Kenshin malah memberi isyarat ke Kaori agar dirinya yang melakukan. Kaori pun mengerti, dan Rena melepaskan pelukannya. Kaori mendatangi sambil mengelap air matanya Rena. Kaori bicara, "Yang sabar ya Mbak Rena. Semua akan baik-baik saja." Si Rena pun memeluk Kaori. Ia berucap terima kasih, dan Kaori pun demikian, membalasnya dengan senang. Di tengah hal yang demikian, Iwan pun merasa dalam hatinya bertanya tentang hal yang tak ada hubungannya. Iwan dalam benaknya bercanda, "Enak juga Kenshin, dipeluk-peluk gitu. Gua kan juga pingin diberi seperti itu. Hahaha." Iwan tertawa dalam hati. Begitu pula Niken dan Putri yang melihat Rena. Nampak ada rasa ke Kenshin. Niken pun teringat
saat bertemu Kenshin pertama kali, yang melamar kerja cleaning service. Lalu diwawancaranya, Niken pun tak menyangka, cowok itu sekarang bisa memikat banyak wanita. Begitu juga Putri, yang berpikiran sama. Setelah hal itu, Rena pun akhirnya memutuskan tanda tangan, menyetujui ayahnya untuk dioperasi. Dan Kaori kini menemani Rena. Mereka berdua duduk bersama. Kenshin pun melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya